Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Kekasih Tuhan, mari kita mulai renungan ini dari ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal." Saudaraku sekalian, penuturan Paulus ini hendak menunjukkan bahwa penderitaan telah menjadi kenyataan, atau paling tidak telah menjadi salah satu kenyataan hidup yang harus dialami oleh setiap orang percaya agar kemuliaan kekal itu bisa digapai dan diraihnya. Namun pertanyaannya kemudian adalah, bagaimanakah penderitaan itu akan mengerjakan kemuliaan kekal bagi setiap orang percaya? Kekasih Tuhan, penderitaan yang identik dengan rasa sakit akan mendatangkan dan mengerjakan kemuliaan kekal. Sebab banyak hal-hal rohani atau banyak perkara-perkara rohani yang hanya bisa dipahami dan dimengerti serta bisa diraih hanya melalui rasa sakit atau penderitaan. Sebagai contoh, kematian manusia daging hanya bisa digapai melalui penaklukan kehendak dan keinginan-keinginan daging. Demikian juga dengan proses pembentukan manusia batiniah yang juga hanya bisa diraih dengan pemerosotan manusia lahiriah juga. Kekasih Tuhan, penaklukan keinginan daging maupun pemerosotan manusia lahiriah sudah pasti akan selalu disertai oleh penderitaan atau kesakitan pada manusia lahiriah kita. Manusia lahiriah kita akan dikerat, diremas, dibakar, dan tidak jarang juga harus dihancurkan. Hal yang sama juga berlaku untuk hal-hal lainnya yang hanya bisa diraih dan didapatkan setelah penderitaan dilalui dengan penuh kesabaran. Menyadari hal itu kekasih Tuhan, tidak tawar hati dan tidak putus asa, sebagaimana disebutkan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-16, menjadi mutlak bagi setiap orang percaya agar kemuliaan kekal itu bisa diraih dan digapai di dalam hidupnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.